Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin bicara soal perdebatan antara Nuruddin dan Guru Gembul yang berbicara tentang akidah Islam itu ilmiah atau tidak ilmiah. Guru Gembul menyatakan itu tidak bisa diilmiahkan, sementara Nuruddin atau Ustadz Nuruddin itu menjelaskan bisa diilmiahkan. Nah, ini perlu kita lihat bagaimana argumentasinya, dan saya akan mengomentari di antara kedua perdebatan itu. Mari kita lihat apa. Alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Oke, ini penting ya. Waduh, ini menarik. Saya di luar apa nih? Dugaan saya. Jadi begini, mengetahui sebelum la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu apakah itu yang disebut ilmiah oleh Nuruddin? Ini nanti akan kacau sekali pemahaman ilmiah ini. Tapi sebelum saya jelaskan, mari kita dengarkan selanjutnya. Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya selesai, buat apa kita memaparkan argumen, argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Oke. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Gerensi Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifunal ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim. Oke, al-i'tiqad al-jazim. Al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti. Oke, ini penting ya, yang harus kita garis bawahi, yang kemudian akan membantah sendiri bahwa ada realitas dan bukti. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kalau saya ingin bertanya misalkan, apa buktinya bahwa api itu dingin ketika membakar Nabi Ibrahim? Apa buktinya? Tidak bisa. Tapi apakah bisa dinalar dengan logika kita, dengan hukum, dengan konsep yang sudah dibuat oleh Islam dengan sedemikian rupa? Bisa jawabannya. Jadi intinya adalah akidah itu bisa dinalar dengan akal, tapi tidak mungkin bisa diilmiahkan ke semuanya. Tidak mungkin bisa diilmiahkan. Satu kasus tadi, api itu bisa dingin nggak? Tidak bisa. Kausal juga melawan itu. Kausal bertentangan dengan hukum kausal, gitu kan? Makanya oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan akidah itu ilmiah. Apakah setiap yang masuk akal itu ilmiah? Mari kita uji. Ini kita menguji kalau Nuruddin ini betul-betul getol ya menjelaskan bahwa Islam bahwa agama dalam hal ini akidah berislam itu memang harus rasional, harus menggunakan akal gitu ya. Tapi tidak semerta-merta ilmiah juga gitu loh. Apakah yang masuk akal itu semuanya ilmiah? Mari kita lihat. Novel itu ceritanya masuk akal nggak? Masuk akal dong. Novel itu dirancang sedemikian rupa bahwa sejak awal kita dituntun oleh pengetahuan kita bahwa novel itu adalah cerita fiksi, yang kemudian lewat cerita fiksi itu kita mengetahui ada kosakata tentang imajinasi,
kosakata, tentang membayangkan dan seterusnya. Semua yang tidak mungkin dalam realitas kehidupan itu bisa mungkin terjadi di dalam novel. Apakah itu ilmiah? Tidak. Tapi apakah itu masuk akal? Iya. Begitulah terjadinya ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maka Nuruddin dalam hal ini kacau sekali, gitu ya. Kacau sekali kalau mengatakan akidah itu ilmiah dalam kasus hal ini tadi. Apakah dia ilmu? Ya benar. Apakah dia akidah itu wal ilm? Iya benar. Novel juga ilmu. Tapi ilmu fiksi. Dia ada aturan hukumnya. Kalau Nuruddin ya, membaca satu teori yang menarik dari Wittgenstein tentang language game. Language game itu sebenarnya lahir disebabkan oleh bantahannya tentang empirisme, yang dulu dia membuat sebuah teori disebut sebagai logical picture atau logika gambar, bahwa setiap kalimat itu menggambarkan realitas. Ternyata tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kalimat-kalimat yang dilahirkan oleh manusia yang kreatif tapi tidak ada realitasnya, tapi masuk akal, dan itu bisa menuntun seseorang berimajinasi lebih tajam lagi. Itu yang kemudian apakah itu disebut ilmiah dalam hal aturan-aturan ini tadi. Maka kita perlu ya mengkoreksi Nurdin. Nah, di sini baru menit keberapa ini? Saya hanya melihat beberapa saat saja. Tapi saya mengkritik bagian ini bahwa Nuruddin jika mengatakan akidah Islam itu ilmiah, maka kacau sekali. Kacau. Bagaimana kita membuktikan perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di Gua Hira? Percakapan itu bagaimana kita bisa membuktikannya secara ilmiah, realitas dan fakta seperti yang disebutkannya barusan? Tidak mungkin itu bisa kita sampaikan. Nah, ini kekacauan yang sangat fatal. Kalau ini kita lanjutkan, maka akan kacau juga. Bagaimana kemudian kalamullah ya, Al-Quran ini kalamullah yang kemudian diturunkan menggunakan bahasa manusia. Sejak awal ditanya, Al-Quran itu kalamullah, iya. Apakah dia makhluk? Bukan. Apakah karya manusia? Bukan. Tapi dia kalamullah, dia bertuliskan bahasa Arab, bahasa manusia. Apa ya? Kita mau jawab apa tentang hal ini? Dia masuk akalnya ada, bisa dijelaskan, bisa. Kenapa dia berbahasa manusia? Karena diturunkan untuk manusia, kan begitu. Jadi ada kekacauan berpikir yang terlalu dipaksakan menurut saya. Apakah agama Islam itu masuk akal, bisa diterima oleh akal? Bisa. Jadi sebenarnya perdebatan antara Nuruddin dan siapa guru gembul ini adalah tentang pemaknaan yang tidak dijelaskan oleh mereka tentang apa rasionalitas dan empirisme. Apa itu rasionalisme dan empirisme? Rasional itu adalah segala sesuatu yang masuk akal disebabkan oleh akal itu sendiri. Saya jelaskan persoalan yang di awal tadi saya sebut bahwa api itu bisa dingin, itu kenapa? Karena api itu secara akal kita bahwa dia adalah makhluk Allah. Jika Allah memerintahkan, maka semua makhluk akan tunduk. Masuk akal? Iya masuk akal, karena Allah adalah Tuhan. Tapi di sisi lain kalau kita melihat secara empiris, bahwa empirisme itu segala sesuatu yang masuk akal karena dipaksakan oleh keadaan atau dipaksakan oleh hukum kausal, bahwa api itu panas selamanya akan panas, tidak mungkin akan menjadi dingin. Maka mustahil secara empiris api itu dingin ketika membakar Nabi Ibrahim, dan mustahil Nabi Ibrahim itu tidak terbakar kalau dimasukkan di dalam api. Secara empiris, secara rasional belum tentu. Ada hukum-hukum yang mengikuti rasionalitas itu. Jadi semua yang masuk akal itu belum tentu ilmiah. Tapi apakah semua yang ilmiah itu masuk akal? Ya jelas. Semua yang ilmiah masuk akal karena terukur dan siap diuji kembali. Itu saya rasa.
kekacauan yang dilakukan oleh siapa namanya Nuruddin ini, dan itu perlu diperbaiki ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.